Oke, selamat datang ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu pelatih senior di Labuan Batu Utara. Pelatih sepak bola yang telah mengantarkan tim Labura Jaya juara Piala Inalum 2017 dan mengantarkan PS Labura Jaya runner up Perpopsu 2015 ya Bang ya? 2014. Oke, siapa dia? Bang. Inilah dia Bang Dedi. Selamat siang, selamat berjumpa dengan saya. Oke. Jadi Bang, di sini saya mau naik dulu Bang. Untuk awal karir Abang melatih lah. Pertama kali di mana Abang melatih? Kok bisa jadi banyak prestasi yang bisa Abang dapatkan? Kalau awal karir melatih sekitar tahun 99 lah ya. 9, masih 3 99. tahun itu Bang. Jadi kita awali dari lapangan sepak bola Porku ini. Di sini lapangan penuh dengan sejarah bagi saya pribadi. Walaupun tidak ada pemain yang hebat lahir di sini, tapi setidaknya banyak mencetak pemain-pemain yang bermental baik dan disiplin yang baik. Disinilah awal saya melatih di lapangan ini. Salah satunya siapa itu Bang? Untuk sampai saat ini ya mungkin hanya Bayu Hairil Sani yang berprestasi dengan mewakili Poslab menjadi pemain Poslab untuk Piala Suratin dengan juara 3 kalau nggak salah ya, atas nama Poslab Labuan Batu. Selanjutnya ada Ade Hendra Kurniawan yang sekarang berdinas di Damkar Deli Serdang, pernah mengikuti Piala Suratin mewakili PSDS Deli Serdang juara 3 seluruh Indonesia. Mungkin itulah pemain yang pernah Ciptakan lah yang ya, lahirkan di lapangan ini. Kalau macam kami kenal cuma inilah Bang Bayu, yang lainnya mungkin nggak kami kenal lah. Iya. Karena kan Bang Bayu yang mungkin masih aktif. Iya. Oke, jadi kita bahas langsung Bang ke Labura Jaya. Iya. Jadi kan kemarin outlet juga diberitakan Labura Jaya berhasil juara Piala Inalum 2017 mengalahkan Tobas itu Bang, 1-0 ya. Itu Bang, kayak mana lah tipsnya supaya bisa jadi juara gitu Bang? Semua itu diawali dari niat yang baik. Pengurus, pemain memang tulus untuk mengembangkan bagaimana sepak bola di Labura ini bisa disegani dan memiliki nama di Sumatera Utara. Dengan keikhlasan pengurus, pelatih dan pemain, maka hasilnya akan baik. Itu kan pembentukannya dulu tuh kayak mana itu Bang? Atau pemainnya dari pemain yang Perpopsu itu? Hasil dari Perpopsu 2014 itulah awal sejarah berdirinya PS Labura Jaya. Dari situ kita mendesak bagaimana Bapak Bupati Haji Khairuddin Shah Buyung ya. Pak Buyung untuk bisa membentuk PS Labura Jaya. Atas izin Bapak Bupati ditujuklah Bapak Isa Ansari pada saat itu menjabat Kadis PU Labura membentuk PS Labura. Dan di tahun 2015 PS Labura Jaya terbentuk dan terdaftar di Asprop PSSI Sumatera Utara dan PSSI Pusat. Tetapi yang kita inginkan tidak bisa berjalan dengan mulus. Terlalu banyak rintangan sehingga PS Labura Jaya tidak pernah ikut Liga 3 yang notabene saat itu kita punya prestasi pemain yang cukup bagus, di mana kita menjadi runner up Perpopsu. Dan atas dasar itulah kita membentuk tim untuk persiapan Piala Inalum. Dan alhamdulillah pada saat itu kita yang baru pertama kali diundang langsung bisa unjuk gigi masuk final. Alhamdulillah kita juara 2. Itu kok bisa terdaftar kita di Inalum itu Bang? Tim yang ikut di Piala Inalum itu bukan tim-tim yang sembarangan, Tim undangan gitu. tim undangan, dan itu bukan tanpa lobby. Itu kita lakukan supaya bagaimana Inalum bisa mengundang PS Labura Jaya, dan dengan lobby-lobby yang baik alhamdulillah kita bisa ikut Piala Inalum.
Berarti abang-abang itu yang melobi tim panitia Inalum sana itu bang ya. Iya. Makanya kita bisa daftar ya. Karena Iya. kan kalau kita lihat dari tim-timnya bukan tim yang sembarang ikut di turnamen itu kan bang. Iya, betul. Apalagi kita baru pertama kali langsung bisa juara ya bang ya. Iya. 1-0 tuh bang ya. Ya, menang 1-0 lawan Tobasa. Tapi kalau kita lihat grafiknya kan bang, dari inilah ikut serta Inalum kita, dari yang dulu sampai sekarang kita menurun ya bang ya. Itu apa penyebabnya bang? Kalau dilihat dari segi prestasi jelas menurun. Itu semua diakibatkan pembinaan yang tidak merata. Dalam artian pembinaan yang tidak merata. Sekarang klub itu di kampung-kampung atau di desa-desa tidak berkembang. Tidak ada semangat ya bang. Tidak semangat. Kenapa mereka tidak semangat? Karena ajang mereka berkompetisi itu tidak ada. Di samping pemerintah dan pihak swasta tidak ada yang mau memberikan ataupun membuat suatu turnamen bagaimana anak-anak ini bisa berkompetisi. Karena dengan kompetisi mental dan skill pemain pasti akan terbentuk. Jadi solusi yang kita perlu pejabat yang peduli sepak bola kayaknya bang ya. Di satu sisi memang kita butuh pemimpin yang hobi dengan sepak bola, dan bukan sepak bola aja, semua olahraga harus mengerti. Tetapi juga kita sebagai pihak swasta harus mau dan tergerak membuat bagaimana suatu event bisa dilaksanakan. Karena kalau kita lihat bakat, kita bisa bersaing sama tim-tim daerah sana bang ya. Tim daerah Medan nih kan. Kita dari Danon kita bisa bersaing, Inalum. Dari Liga 3 pun kita bisa bersaing sebetulnya kan bang. Alhamdulillah. Sebetulnya potensi atau bakat-bakat yang dimiliki Labura ini cukup banyak. Kita untuk kelompok umur banyak prestasi yang kita raih, mulai dari juara pernah LPI, SMP, SMA, Danon juga banyak tim-tim kita yang mengikuti keluar kan, ataupun festival sepak bola yang dibuat oleh pihak-pihak swasta yang ada di Kota Medan. Kita selalu unjuk gigi dan selalu juara. Atau ini semua bang ada kaitannya dengan tidak adanya PSSI di kabupaten kita? Pasti itu, pasti dengan tidak adanya ASKAP maka pembinaan tidak berjalan. Kenapa susah kali di daerah kita ini bang membentuk PSSI? Semua itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan? Butuh biaya, butuh pemikiran, butuh kerja keras semua insan sepak bola. Tapi kalau kita bandingkan ya bang, yang Inalum kemarin lah, itu kan kita belum ada juga PSSI kan. Sekarang kan nggak ada PSSI. Kenapa bisa berubah kali prestasi kita? Sama-sama nggak ada PSSI. Pada saat itu kita dengan materi pemain yang Porprov 2014, di situ kita membutuhkan suatu sponsor. Sponsor dalam artian orang-orang yang peduli kepada kita. Pada saat itu saya sendiri dengan Pak Jarnoto, dengan Pak SKM Sukimin, itu bisa dengan mudah mencari sponsor sehingga anak lokal bisa dihargai di negerinya sendiri, sehingga mereka mau bermain total. Nah, sebetulnya itulah yang kami harapkan, bagaimana anak-anak yang ada di Labura mereka bisa dihargai bermain bola dengan setulus hati, sehingga mereka bisa mengeluarkan kemampuannya dengan sepenuhnya. Kalau sekarang kita sulit mencari donatur ataupun orang-orang yang peduli itu. Kendalanya nggak ada sumber dana kita ya bang. Iya. Terus bang kan banyak itu tengok di media sosial bang, masalah seleksi pemain lah. Daerah-daerah yang bagian Eknatas itu kayaknya kalau kita buat seleksi di daerah sini kan, kayaknya itu berat kali datang sini bang. Itu menurut abang kayak mana lah? Sebetulnya seleksi itu kita tidak pernah melakukan seleksi ke daerah-daerah, dalam artian daya jangkaunya kan jauh, makanya kita khususkan di sini. Tetapi ketika kita setelah terbentuk tim, kita selalu
mengadakan uji coba ke daerah-daerah yang ada di Labuan Batu Utara supaya mereka juga bisa kita pantau. Tetapi di sini bukan hanya peran kami sebagai pelatih dan juga pengurus, tapi juga peran orang tua sangat berperan ketika ingin anaknya menjadi seorang olahragawan. Bukan hanya peran kami pelatih, pengurus, peran orang tua sangat berperan. Dalam artian supaya bisa mengawasi, membimbing anaknya. Karena tanpa dukungan orang tua kami tidak bisa apa-apa. Dan itu yang kami lihat selama ini. Kalau menurut awak ini kan bang, kayaknya komunikasi antara pelatih di Labuka ini nggak harmonis itu bilangin bang. Misal ada seleksi di sini, di pelatih lain dia menahan itu pemainnya, itu kayak mana menurut abang itu? Padahal kan tujuannya bawa nama Labuka Jaya kan. Sampai dengan hari ini kami memang masih mengalami kendala karena untuk menyatukan ataupun menjadikan satu pemikiran semua pelatih di Labura ini sulit, dan mungkin di daerah lain juga begitu karena semua ingin maju ke depan. Tetapi untuk maju ke depan itu kita akan butuh yang namanya lisensi. Tanpa lisensi kita tidak bisa membawa tim mengikuti suatu turnamen yang resmi di Medan ataupun di ibu kota provinsi. Ada juga yang memiliki lisensi, tapi juga kadang-kadang pola pikir atau cara latihannya kan berbeda-beda. Nah, untuk sementara ini bagaimana kita membentuk suatu tim, maka kita harus diperlukan kesadaran para pelatih, teman-teman semua untuk bagaimana anak-anak ini kita bisa berkembang. Maka kitalah berusaha untuk mencari pelatih yang betul-betul berlisensi dan berkarakter. Mungkin bang kan, misal kenapa pelatih daerah lain itu nggak mau mengirimkan pemain ke Labuka Jaya, kita bilang kan, kita tahu karena pelatih lain itu kurang dilibatkan dalam seleksi gitu bang. Maka yang tukang ikhlas dia, misalkan udah capek-capek pelatih itu membina pemain, tiba-tiba udah bagus ditarik langsung ke Labuka Jaya. Sebetulnya kan gini, di situ kan ada tingkatan, kita juga sekolah punya tingkatan. Ya, kalau mau semua dilibatkan itu kan tidak mungkin. Sementara dalam satu tim itu ada komposisi pelatih, asisten pelatih, pelatih kiper, kan gitu. Kalau sampai seandainya ada di situ 5, 4 seorang orang pelatih, itu kan menjadi sulit. Komunikasinya pasti tidak akan berjalan. Jadi memang ya kita harus sadar diri lah di mana kemampuan kita. Saya sendiri pun bisa dibilangkan seorang pelatih, belum saya bilang saya seorang pelatih, saya masih butuh belajar kan gitu. Tapi memang ya butuh kesadaran kita semua itu, dan butuh perjuangan itu ini aja. ada juga nanya bang, itu status tim Labuka Jaya itu punya Pemkab atau punya siapa gitu bang? Itu dulu seperti yang saya sampaikan tadi, PS Labura Jaya itu milik Pemkab. Dalam artian kenapa milik Pemkab? Dulu saat pembentukan tahun 2015 kami memohon kepada Bapak Bupati supaya dibuat di sini klub PS Labura Jaya, dan Pak Bupati menunjuk Bapak Insa Ansari yang saat itu menjadi Kadis PU untuk menjadi ketua di PS Labura Jaya. Dan itu tim Labura Jaya sudah terdaftar di PSSI. Kenapa tidak bisa ikut Liga 3? Karena sudah 2 tahun bahkan 3 tahun berturut-turut tidak mengikuti Liga 3. Itu bakalan ada nggak sanksi bang kalau misalnya kita tahun depan mau ikut? Sanksi untuk Labura Jaya itu tidak ada jika kita mau ikut kembali. Dan sampai saat ini pun kami tidak mengakui Labura Jaya itu kami yang mengurus, harus kami yang mengurus, tidak. Tapi sesuai dengan komunikasi saya dengan Bapak Pitian Hamdi, Sekjen Asprop PSSI Sumut, Labura Jaya pada saat 2019 saya komunikasi, Labura Jaya bisa ikut kembali Liga 3 dengan syarat membayar uang, istilahnya uang pendaftaran ke laporan ke PSSI pusat. Itu sebesar kalau nggak salah
21 juta atau 20 juta di Sanksi HP itu ada komunikasi Pak, ambil di sanksi cuma denda gitu Bang. sama bayar uang bulanan per 6 bulan 6 juta 6 bulan. Nah, kalau seandainya udah dibayar langsung bisa ikut kembali. Karena kan banyak juga yang pelatih lain lah. Nah, Labu Gajah kenapa di sana aja nggak mau gantian itu? Itulah omongan dari pelatih lain itu Bang. oke, sekarang gini, saya pun ingin meluruskan Iya, ini yang dengan penting adanya ini. kabar di media sosial yang terlalu banyak. Karena kita ada diskusi gini kan ada permintaan dagang Labu kawan. Rajaya itu bukan milik kami. Ini Kalau susah seandainya ini. ada tim ataupun pribadi seseorang yang mau mengurusi Labu Rajaya, silakan. Labu Rajaya besar karena kami yang Iya. Itu sudah kue Bang ya. Labu Rajaya besar bukan karena kami, tapi karena kerja-kerja teman-teman. Bagaimana Labu Rajaya itu besar? Kami selalu mencari sponsor.